Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Harus dahsyat dan luar biasa. Kembali lagi kita sekolah minggu online bersama Kak Yayan dan Kak Dipo. Iya, pada hari ini Minggu 6 Februari 2022 kita memiliki tema ibadah yaitu kisah kejatuhan manusia dan subtema kejahatan yang merajalela. Dan kita juga pasti ada nats Alkitab, yaitu terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kemudian yang ada nats Alkitab pasti ada ayat hafalan dong. Ayat hafalannya kita ambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Baiklah, bukan hanya tema dan subtema yang kita miliki, hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan hari pensiun GKE dalam rangka mengingat dan menghargai apa yang telah diperjuangkan para pensiunan yang telah berjasa bagi kehidupan kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur sebab kita percaya bahwa Tuhan telah memelihara dan menolong kita serta orang tua kita yang telah mengabdikan hidupnya untuk bekerja, berkarya dan melayani. Baiklah adik-adik, sebagai lagu pembuka kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan matahari bersinar terang. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Musik. Matahari bersinar terang, gunung berhijaulah tenang, harum semerbak labungan ibadah, semua mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang kita angkat lagu ini dengan lebih semangat lagi. Kita katakan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, gunung berkicaulah tenang, harum semerbak labungan hitam, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu Tuhan, kami dapat bersekolah minggu pada hari ini Tuhan. Dan sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik semua, pernah nggak sih adik-adik melakukan suatu hal yang tidak baik seperti kejahatan? Entah itu berbohong sama orang tua atau mencubit temannya. Keripo pernah nggak? Oh, kalau kakak sih, ya pasti pernah sih. Oh, Kan iya. kakak pernah jadi anak-anak. Oh iya dong. Nah, adik-adik, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata ada yang melihat. Siapa itu? Mata Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu, maka janganlah kita membuat kejahatan lagi, sebab mata Tuhan melihat. Musik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali kita katakan
mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 dengan perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa dan ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada suatu hari, setelah pulang sekolah, si Adi menangis. Setibanya di rumah, mamahnya bertanya, Adi, kenapa kamu menangis? Ada apa, Nak? Tadi Adi dipukul sama kakak kelas di luar pagar sekolah. Loh, kenapa mereka memukul kamu, Adi? Cerita sama Mama. Kamu gak apa-apa kan? Waduh, tangan kamu memar. Mereka mau minta uang Adi, Mah. Adi bilang uang jajan Adi sudah habis. Terus mereka nggak percaya. Mereka ambil paksa tas Adi. Lalu Adi lawan mereka, Mah. Mereka besar-besar dan banyak. Untung ada Pak Satpam yang tolong Adi. Terus mereka lari. Kasihan sekali kamu, Nak. Sudah sering ya mereka seperti itu. Seharusnya kamu kasih tahu Mama dan Papa atau ke guru, supaya mereka ditegur atau diberi hukuman akibat perbuatan mereka. Kamu masih ingat kan siapa orangnya? Besok, Mama dan Papa ke sekolah kamu dan Pak Satpam yang menolong kamu menjadi saksinya. Kalau perbuatan jahat mereka dibiarkan, akan merajalela dan berdampak buruk bagi orang lain dan bagi mereka sendiri.
Dan juga Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Artinya mereka tidak taat kepada Tuhan. Semoga mereka segera sadar dan tidak melakukan kejahatan lagi. Iya mah, semoga mereka bertobat dan sadar kalau mengambil milik orang lain dan menyakiti orang lain itu dosa. Betul sekali, Adi. Sini, Mama obati dulu luka yang ada di tanganmu. Adik-adik terkasih, apa yang dialami Adi mungkin pernah terjadi pada kalian. Nah, beritahukan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa kalau kalian disakiti oleh orang lain. Jangan takut melawan kejahatan. Tuhan sangat membenci kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan menjadi sangat sedih karena apa yang telah direncanakan untuk kebaikan manusia tidak dilaksanakan dengan baik. Maka jangan melakukan kejahatan, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wow, manusia jumlahnya semakin banyak di muka bumi ini anak-anak. Sehingga kejahatan pun semakin merajalela. Apa itu merajalela? Merajalela artinya adalah manusia semakin berbuat sesuka hatinya. Sehingga kejahatan semakin banyak. Anak-anak yang terkasih, mengapa manusia semakin jahat? Itu karena mereka tidak menaati perintah Tuhan. Anak-anak yang terkasih, jika pada minggu kemarin kita sudah sampai pada kejahatan yang pertama kali dilakukan manusia, yaitu Kain yang tega membunuh adiknya Habel karena iri. Nah, kita melihat manusia yang banyak jumlahnya tadi pun semakin melakukan perbuatan-perbuatan sesuka hati mereka dan tidak lagi menaati perintah Tuhan. Mari perhatikan ayat 2 dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Ayat 2. Di dalam ayat itu ada kata-kata anak-anak Allah yang menikah dengan anak-anak perempuan manusia. Siapa itu anak-anak Allah? Dan siapa itu anak-anak perempuan manusia? Anak-anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Dan orang-orang atau anak-anak perempuan manusia adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka bercampur menjadi satu, sehingga mereka tidak lagi menaati peraturan Tuhan. Mereka berbuat sesuka hati mereka, melakukan kejahatan, Tuhan tidak senang, dan akhirnya mereka betul-betul semakin jauh di mata Tuhan. Anak-anak, bagaimana perasaan Tuhan? Tuhan sangat sedih anak-anak, dan tentunya pastinya adalah Tuhan tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan jahat itu terus terjadi. Dan pesan firman Tuhan yang pertama hari ini anak-anak yang terkasih, Allah tidak suka dengan dosa. Allah sangat tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Allah tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan jahat itu terjadi. Jadi anak-anak, mari kita menaati Allah dan perintah-perintahnya. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Allah itu sangat sayang kepada kita dan Dia mau mengampuni kita. Dia melihat perjuangan kita melawan dosa. Jadi, mari kita menaati perintah Allah dan terus berjuang melawan dosa. Pesan firman Tuhan yang kedua, kita patut bersyukur karena hari ini kita merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Kita ingat kembali, Tuhan telah menolong, Tuhan telah memelihara orang-orang tua kita, sehingga mereka
sudah bisa menyelesaikan tugas mereka, di mana mereka bekerja, di mana mereka berkarya, di mana mereka melayani. Kita patut bersyukur karena Tuhan. Jadi anak-anak yang terkasih, kita melihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan melalui orang-orang tua kita. Demikian juga Tuhan yang baik, yang sayang, yang akan selalu mengampuni kita, juga akan menolong kita, akan memelihara hidup kita selama-lamanya. Sehingga kita akan terus bersama-sama berjuang melawan dosa. Demikian pesan firman Tuhan. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat benci dengan dosa. Engkau tidak akan membiarkan kejahatan dan perbuatan ini terus merajalela. Engkau yang Maha Pengampun akan menolong kami supaya kami terus berjuang melawan dosa. Ya Tuhan, hari ini kami mengingat hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk orang-orang tua kami dalam karya, dalam pekerjaan yang terus mereka berikan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami melihat teladan-teladan yang mereka telah perbuat untuk kami semua sama-sama ikuti. Ya Tuhan, diberkatilah kami sekalian, terutama kami anak-anak-Mu di dalam masa-masa pertumbuhan kami. Biarkan segala apa yang baik, segala yang diucapkan, segala yang dilakukan, itulah yang kami lakukan. Dan biarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, itulah yang kami taati. Kami mau berdoa terus untuk mendukung negara kami, negara Indonesia, yang sampai saat ini dan seterusnya terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan kami ada di dalamnya. Proses vaksin masih terus berlanjut sampai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah program dari pemerintah untuk pengadaan vaksin ini yang diterima oleh lansia, yang diterima oleh kami, dan yang diterima oleh anak-anak kami, sehingga kami semakin kuat untuk melawan virus COVID yang saat ini masih melanda. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi bersama dengan rekan-rekannya, sehingga kebaikan demi kebaikan selalu masyarakat ini rasakan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami juga mau serahkan gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, terutama Gereja Kalimantan Evangelis, di dalam segala kegiatan yang dilakukan supaya kami semakin dewasa dalam perkataan, dalam perbuatan kami, sehingga apa yang kami lakukan bersama-sama semuanya untuk memuliakan dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Diberkatilah kakak-kakak sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak di tim multimedia di dalam perekaman sekolah minggu online yang masih berlangsung. Mari Tuhan memberkati kesiapan hati kami, memberkati rencana-rencana yang sudah kami lakukan, dan berkati juga semua yang mendukung, sehingga perekaman sampai penayangan sekolah minggu online di YouTube bisa dirasakan, bisa sama-sama membawa menuntun kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun di rumah saja, tetapi kami tetap bersukacita, tetap bisa mendengarkan firman Tuhan melalui cerita dan pesannya. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus, orang tua yang kami sayangi, orang tua dari anak-anak yang kami layani, yang terus mendukung sehingga sekolah minggu online ini terus dapat berlangsung. Diberkatilah orang tua yang setia untuk membawa anak-anak kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Diberkatilah orang tua terkasih, sehingga mereka senantiasa terus memberikan waktu, memberikan kasih sayang mereka untuk mengantar jemput anak-anak mereka yang saat ini sudah diwajibkan setiap hari pembelajaran tatap muka. Diberkatilah orang tua dalam pekerjaan, dalam kegiatan yang mereka lakukan di mana-mana ada,
dalam kebaikan dan kebenaran-Nya Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah jikalau ada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit. Sembuhkan mereka, sukacitakan dan berikan mereka semangat, sehingga mereka tidak kehilangan masa bermain mereka. Mereka tetap merasakan kasih sayang dari orang tua, dari mana-mana tempat. Sehingga dengan demikian, kasih sayang yang dari Tuhan boleh terpancar lewat orang tua, serta siapa saja yang dikenal oleh anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah ajarkan kami berdoa, dan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Kejadian pasal 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Satu kali lagi ya teman-teman, Kejadian pasal 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, adik-adik, tadi kan adik sudah menghafal ayat hafalan. Adik-adik bisa membuat video tentang adik-adik ayat hafalan, dan nanti kirim ke guru sekolah minggunya ya. Nanti akan ditayangkan pada minggu depan. Adik-adik pasti setiap kita semua pasti berbuat dosa. Nah, tapi Tuhan tidak langsung menghukum kita, karena Tuhan adalah Maha Pengasih, sehingga Tuhan menebus dosa kita dengan darahnya dan membuat kita menjadi layak di hadapan Allah. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pada yang tadi, mari kita bernyanyi, Aku Inilah Anak Allah. Musik. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku menjadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku menjadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita, masukkan uang persembahan dalam amplop, dan di amplop itu ditulis nama dan lingkungan, dan tulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya, atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang ada di layar di bawah ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Ibu Pendeta tadi. Kami bersyukur atas rezeki, atas segala limpah rahmat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami pada hari ini diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi berkat bagi kami, saudara kami, dan juga gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sebagai lagu pengantar kita menyanyikan lagu yang mana kita diminta untuk menjaga hati, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga semuanya. Sebab Tuhanlah yang menjadikan kita anak-anaknya, sehingga kita harus menuruti segala firman-Nya dan kita harus menjaganya jauh-jauh dari kejahatan. Kita angkat pujian, jaga matamu. Musik. Jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Sekali lagi kita katakan, jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Haleluya, aku ditebusnya, aku enggan jadi anak Tuhan. Haleluya, aku diterusnya, aku bangga jadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lagi ya berbuat dosa, karena berbuat dosa itu akan membuat kita jatuh ke neraka. Jadi, hati-hatilah terhadap dosa. Kita bernyanyi, katakan tidak pada dosa. Musik. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya sikapnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Ayo kita bernyanyi sekali lagi. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya sikapnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak pada dosa. Kita angkat dan nyanyi sekali lagi. Yang diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi
Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Tentunya tetap sukacita dan tetap bersemangat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa penutup. Kita berdoa, ikuti kata-kata Ibu Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online hari ini. Minggu depan kami akan kembali bertemu, tetap dalam sukacita dan bersemangat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita telah belajar bersama-sama. Sesungguhnya manusia telah berdosa dikarenakan kejahatan dan perbuatan yang tidak baik. Tuhan sangat benci kejahatan. Akibat dari kejahatan akan ada penghukuman dari Tuhan. Marilah kita berjuang bersama Tuhan untuk melawan dosa dengan menaati kehendak Tuhan. Jangan lupa tetap terapkan prokes 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat Hari Pensiun GKE. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, sekolah minggu Epata semuanya di rumah, apa kabarnya hari ini ya? Semoga sehat-sehat selalu. Hari ini bersama Kak Deli mau membawakan aktivitas yang akan dikerjakan adik-adik semuanya di rumah ya, sama mama papanya atau sama saudaranya atau bisa juga sendiri ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk aktivitas kita hari ini mau bikin hiasan dinding. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan pertama ada gunting, terus lem. Nih pasti punya ya di rumah lem ya. Jangan pakai lem pipa atau lem besi ya, tapi lem kertas ya. Aduh, terus ada kertas bupalo. Kertas bupalo warna merah. Karena nanti kita mau menempel-nempel, karena nempel-nempel itu supaya nggak gampang rusak kertasnya, pakai kertas yang permukaannya agak keras, boleh pakai kertas bupalo atau kertas karton. Terserah warnanya apa saja ya, kakak nggak mengharuskan harus warna merah atau warna kuning, terserah anak-anak yang atau adik-adik yang punya di rumah. Kertas bupalo, kemudian spidol warna-warni nanti ya untuk menulis ayat hafalan kita hari ini. Terus ada benang, boleh di rumah pakai benang wol atau ini benang ketapi. Kalaupun misalnya nggak ada benang ini, boleh benang apa aja yang ada di rumah karena kita mau bikin hiasan dinding ya. Terus pakai pembolong kertas kalau misalnya untuk membolong supaya nanti buat kita masukin benangnya untuk ditempel. Terus ini anak-anak ini adik-adik semuanya kalau nggak ada di rumah nggak apa-apa. Ini buat hiasan aja kakak ya, yaitu pita kertas dan manik-manik ya. Kalau ada manik-manik bisa nanti pakai manik-maniknya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama mau kita buat adalah kita mau mencetak dulu. Kita mau cetak bentuk untuk bentuk hiasan dindingnya, yaitu bentuk kotak. Nih sudah kakak bentuk nih di sini. Bentuk kotak nih, terserah mau besar mau kecil, terserah adik-adik semuanya di rumah, yang penting bentuknya kotak dari kertas bupalo atau kertas karton. Kalau sudah kita cetak seperti biasa, kita gunting bentuk kotaknya ya, set. Nah ini yang sudah kakak gunting. Oh ya, tadi kelupaan, untuk ayat hafalannya boleh pakai kertas HPS warna putih ya. Kertas HPS saja ya untuk kita nanti menulis ayat hafalannya. Kertas HPS warna putih yang polos ya. Nah ini mau kita bentuk bulat. Nah bulat seperti ini nih. Ini yang sudah kakak gunting nih kertas HPS-nya jadi bentuk bulat. Nah kita mau menempelnya ya adik-adik semuanya. Pertama
AC sediakan lem ya. Kalau nggak ada lem, anak ini gimana bisa nempelnya ya? Nah, ini yang bulat putih tadi dari kertas HPS yang sudah kakak gunting, mau kakak kasih lem. Ingat, lemnya jangan banyak-banyak ya, supaya nanti kertasnya nggak gampang hancur, robek karena kena basah lem ya. Nah, terus kita tempel. Kemudian dengan spidol, mau spidol warna apa aja boleh, kita tulis ayat hafalannya hari ini, yaitu ayat hafalannya terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat ke-6, yaitu maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Oke, nih kita tulis ayat hafalannya di sini, boleh pakai spidol, tulis tangan sendiri ya. Ingat, kalau kesusahan nanti adik-adik semuanya boleh minta bantuan mama papanya atau saudaranya. Kemudian kalau sudah nih ditulis ayat hafalannya, mau kita bolongin. Ini kakak ada alat untuk membolongin kertasnya ya. Set. Kalau nggak ada pembolong kertasnya, adik-adik semua boleh pakai pulpen atau apapun yang ujungnya runcing ditempelkan ya, ditusukkan ke sini. Nah, seperti ini. Terus kita tempel di sini, kita hias-hias pakai ini. Nah, terus nanti nih pakai benangnya ya. Nih benangnya mau kita gunting, karena ini kita mau jadi hiasan dinding, kita masukkan benangnya ke dalam tadi bolongan yang tadi sudah dibikin adik-adik semuanya ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dan ini ada yang sudah kakak bikin ya. Nih, dari ayat hafalan kita tadi, Kejadian 6 ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Boleh nanti adik-adik semuanya mau dihiasin mau enggak, yang penting nanti bisa ditempel jadi hiasan dinding, ditempel ke dinding seperti ini jadinya ya. Nah, pasti adik-adik semuanya bisa ya. Kalau tadi kata kakak, kalau kesusahan boleh minta bantuan mama papanya atau saudara-saudaranya. Oke, selamat mengerjakan. Mohon maaf kalau Kak Deli ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi. Shalom. Selamat hari Minggu. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya sikapnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Ayo kita bernyanyi sekali lagi. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya sikapnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?